Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Budi Ari, yakni Projo, tiba-tiba menemui Jokowi. Ada apa begitu kan? Ya, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Ternyata ya usut punya usut banyak yang kemudian muncul spekulasi. Salah satunya ya ada yang mengatakan silaturahmi ya. Yang kemudian ada salah satunya mengatakan bahwa biasalah seorang Jokowi ya yang menjadi mantan presiden ya pernah bersama dengan Projo. Terus kemudian tiba-tiba ada yang kemudian berspekulasi begitu kan ya minta perlindungan. Ada yang muncul spekulasi bahwa Projo akan melakukan kongres ya. Pak, mungkin ada komentar terkait bus Pak yang masih dikaitkan dengan Pak Jokowi Pak. Soal apa? Bus kereta cepat Pak. Kan Itu kan kajiannya sudah dilakukan. Nanti kalau secara teknikalnya tanya yang berkompeten ya, perhubungan dan pihak-pihak terkait. Tapi kalau saya kan melihatnya itu udah berguna kok, berguna buat masyarakat kok. tapi ya kan? utang yang disisakan itu kemudian Enggak, itu kan investasi. Detailnya tanya yang itu ini kan investasi. kemudian mengaitkan dengan Pak Jokowi itu seperti apa, Pak? Enggak lah, itu karya terbaik kok. Kalau nggak ada bus, harusnya ditambahin tuh kereta cepatnya dari Jakarta ke Surabaya. Banyuwangi. Ya kan? Bagus. Uang buat bagus buat rakyat kok, program itu. Ya. Ya. Siapa Mas Manton? Tapi spekulasi-spekulasi inilah yang kemudian banyak yang kemudian sekarang ini ditafsirkan oleh masyarakat begitu. Salah satunya, kenapa ketika Budi Ari keluar ditanya soal kereta cepat? Wih. Ini adalah salah satu Budi Ari ditanya soal kereta cepat. Kalau bisa kereta cepat itu ya Jakarta Surabaya. Loh, pertanyaannya sekarang ya, di mana uangnya? Ya, di mana uangnya di situ begitu? Padahal kita tahu hutang kereta cepat, kereta Bandung saja, Jokowi sudah angkat tangan. Jokowi tidak ada komentar apapun, Gibran tidak ada komentar apapun. Yang pusing di situ adalah AHY, Pak Purbaya, ya Danantara, Prabowo begitu kan ya. Kalau hanya itu aja memerintah hanya mengomentari, oh ini bagus, ya tanpa ada beban kepada dirinya begitu. Gimana gitu? Yang tidak kalah penting di situ adalah soal bagaimana ya soal ijazah palsu. Nah, soal dugaan ijazah palsu. Dan Tanya Pak Freddy. Soal ijazah nanti. Ini penting nih. Tadi kasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, Fred. Yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipetunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya. Iya. Ijazah apa tadi Pak? Udah yang ini. Udah lihat. Udah asli. SMA? Oke. Oh, enggak usah. Kita ke situ. Kuliah aja berarti ya? Dan kemudian ya si Joman, terus kemudian yang lain begitu kan ya, relawan-relawan Jokowi ya tertawa soal ijazah ini. Kabarnya ijazahnya ya, ijazah Jokowi ini ditunjukkan kepada rombongan Projo ini. Kenapa Bang kok tidak ditunjukkan dia kepada Roy Suryo? Tidak ditunjukkan kepada masyarakat. Kan itu secara tidak langsung begitu kan. Ya orang mengatakan hanya omon-omon doang begitu. Coba tunjukkan kepada masyarakat Indonesia. Ini loh ijazah saya. Ini loh ijazah saya. Kan seharusnya kan gitu begitu kan. Tapi ini kenapa kok ditunjukkan kepada Projo begitu? ini malah ditertawakan oleh netizen begitu kan ya, oleh netizen malah ditertawakan di situ begitu. Salah satunya yang menertawakan di situ adalah ya Sirait ya Bahru Ahmadi ya. Dia mengatakan begini, Mulyono pamerkan ijazah aslinya ke Projo alias Termol. Namun ogah menunjukkan ijazahnya di pengadilan, ke pengadilan. Ya, dagelan Mulyono ya asli bin ngakak.
ngeri sedap ya. Jadi saya kira ya percuma aja Jokowi memperlihatkan ijazahnya kepada Projo ya, melihat kepada rombongan Projo dan sebagainya. Kenapa kok tidak dilihatkan ke pengadilan? Kenapa kok tidak diperlihatkan kepada Roy Suryo untuk dianalisis? Kenapa tidak diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia begitu kan? Ya kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja apakah ini hanya omon-omon doang atau bagaimana begitu kan. Jadi Budi Ari ini begitu kan ya, Budi Ari ini si Projo ini menemui Jokowi begitu kan. Kabarnya ya Presiden ke Jokowi ya, Presiden Joko Widodo begitu kan ya, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini begitu kan ya, ditemui oleh Projo. Kabarnya Projo akan mengadakan mengadakan acara besar katanya begitu kan ya, mengadakan acara besar dan kemudian akan mungkin ya salah satunya yang diundang adalah mantan presiden Jokowi itu begitu, salah satunya mungkin begitu kan ya. Kenapa ketika keluar dari wartawan banyak yang kemudian mewawancari soal ijazahnya, mewawancari berbagai hal begitu kan ya. Tapi saya rasa masyarakat untuk saat ini begitu kan ya dianggap omon-omon begitu. Kenapa ini tidak ditunjukkan kepada masyarakat, tidak ditunjukkan di pengadilan begitu. Nah, Ketua Umum Organisasi Relawan Projo ini yakni Budi Ari Setiadi ya beserta jajarannya DPP Projo menemui Presiden Jokowi. Budi Ari ini mengungkapkan bahwa pertemuan selama sekitar 1 jam membahas soal kongres ya ketiga Projo yang digelar pada 1 sampai 2 November 2025. Kabarnya begitu kan ya. Lalu kemudian Budi Ari ini yang mengundang ya langsung Jokowi selaku Dewan Pembina Projo untuk hadir. Dan selain itu ya Budi mengundang Jokowi untuk membuka kongres tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ya kenapa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah ketemu dengan relawan-relawannya begitu? Atau ya misalnya ada deklarasi atau kongres apa dengan relawan-relawan. Relawan itu ya disebut ya karena memang pas acara, pas Pilpres. Kalau sudah seperti ini saya kira sudah buyar begitu. Nggak tahu lagi kalau pelihara relawan. Ini salah satu kritikan-kritikan dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan tidak hanya itu, dan sekarang ya betapa luar biasanya Roy Suryo yang kemudian menemukan atau semakin yakin begitu terhadap tuduhan-tuduhan atas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kemudian bisa mengarah pada terjadi kepalsuan ya, katanya begitu, kata kuncinya kata Roy Suryo. Nah, ini Roy Suryo mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU RI. Bayangkan begitu, nanti bisa dianalisis bersama begitu apakah ini benar-benar akan terjadi begitu kan ya, ada dugaan palsu atau bagaimana begitu. Nah, yang kedua ini kayaknya yang kemudian mendapatkan salinan dari ijazah Jokowi dari KPU RI nampaknya ini kan membuahkan hasil bagaimana hasil yang sebenarnya. Kita tunggu saja bagaimana Roy Suryo begitu kan ya untuk menganalisis itu sebagai pakar telematika. Tapi saya menganggap kembali ke yang tadi begitu. Kalau toh pada hakikatnya berbicara soal kereta cepat, ya saya kira hutangnya sekarang ini mau dibebankan kepada siapa? Jokowi, saya kira Jokowi tidak mau begitu. Ya kalau hanya bagus-bagus semuanya bagus begitu kan ya. Coba lihat saja Arab Saudi membangun kereta cepat begitu hanya membutuhkan berapa begitu kan ya? 1.500 membutuhkan 110 triliun kalau nggak salah begitu kan ya. Itu 1.500. Sedangkan di Indonesia hanya berapa begitu? Inilah yang kemudian dibangga-banggakan oleh termol-termol itu begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu ya. Selama kepala negara penegak hukum ya di negara ini belum diganti, selama itu pula aman dari aroma judol. Ini orang-orang banyak komentar netizen ya. Orang mah hobinya memancing ikan, membaca buku, ya, berbelanja, ya, berakit mainan. Bapaknya yang satunya hobinya malah ke rumah Mulyono. Ya, masih teringatlah dengan soal judul dan sebagainya begitu. Artinya saya melihat bahwa pertemuan-pertemuan ini pertemuan ya biasalah begitu dengan relawannya begitu. Saya yakin di demokrasi modern hari ini ya masih memelihara relawan itu sudah tidak zaman begitu kan. Semuanya tergantung dari masyarakat. Nah,
Ketum Projo ini Budi Ari ini begitu kan bersama jajarannya DPP Projo bertemu dengan mantan presiden yakni Jokowi di Sumbar ya Banjarsari Solo. Ya soal ijazah ini begitu kan tanya ini menunjuk wakil ketum Projo ini penting tadi dikasih lihat ijazahnya kata begitu katanya begitu ya kata si wakil Projo itu begitu kan. Dia mengatakan bahwa Budi Ari dan kawan-kawannya mengaku sudah melihat ijazah aslinya ya. Jokowi Budi Ari menegaskan ijazah yang ditujukan adalah Jokowi asli. Nah, oh ya, ini wakil ketua Projo ya, maaf ya, saya kira Joman begitu kan ya. Itu menunjukkan ijazah aslinya kabarnya begitu. Tapi kalau saya pribadi, kenapa ini kok tidak ditunjukkan ke masyarakat begitu? Biar clear ya hal-hal seperti ini, biar tidak ada lagi dugaan-dugaan sana sini begitu kan ya. Tapi kalau ada dugaan sana sini buat apa juga begitu. Dan tidak hanya itu ya, dari apa yang kemudian dalam hasil pertemuan itu kabarnya Jokowi menyampaikan pesan ya dengan tegas agar Projo tetap mengawal pemerintahan Prabowo Gibran demi keberlanjutan kerja ya dengan rakyat. Padahal kita tahulah begitu kan. Kita tahu ambisi kekuasaan untuk menjadi calon nanti begitu kan ya di 2002 berapa? Di 2029 ya sudah kelihatan sebenarnya. Tapi saya melihat ya dengan sekarang ini sampai kiamat pun ya masalah dugaan-dugaan ijazah ini begitu sampai kiamat pun pasti begitu kan ya. Pasti tetap dibicarakan begitu. Kenapa? Karena belum ditunjukkan kepada publik. Katanya sudah ditunjukkan, tapi sampai sekarang ya belum ditunjukkan begitu kan kepada kepada masyarakat begitu atau kepada publik. Biar clear lah begitu kan ya. Mengapa dari pihak lembaga hukum Indonesia diam saja tidak ada tindakan? Ya lanjutkan. Oh ini masalah manipulasi data adalah tindakan kejahatan berencana. Ya kita tunggu saja di pengadilan. Kan semuanya kan harus di pengadilan begitu kan ya. Bahkan ya atas laporan Jokowi begitu soal tuduhan ijazah palsu ke polisi. Ya itu ijazah palsu ya ke polisi. Roy Suryo mengatakan sikap yang tidak elegan. Seharusnya kan kita harus membicarakan itu begitu kepada Roy Suryo, kepada kepada Rismon dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya kalau Rismon ditunjukkan dengan ijazah aslinya mungkin sudah clear. Seperti Roy Suryo biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi yang ada begitu ya. Dari pas foto yang tertera pada ijazah itu saja sudah jelas bahwa ya itu dugaannya adalah apa ini ya. Yang kita tahu sebagai mantan penguasa di negeri ini ya. Ini banyak sekali justru spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Ada ketidakmiripan, ada yang mengatakan seperti itu. Ya yang dulu ada tai lalatnya sekarang kok tidak ada. Dulu begitu kan ya. Nah, tapi ya kita lihat saja nantinya apakah ini biarlah Roy Suryo menganalisa begitu kan. Dengan adanya seperti ini pertemuan-pertemuan itu menandakan bahwa oke lah ya seorang Projo datang ke rajanya ya. Mungkin terkesan bagaimana dirinya dipecat atau bagaimana ya kita tunggu saja karena ini seorang mantan presiden sudah tidak ada ngaruhnya kok begitu kan. Mau apa lagi begitu. Masyarakat justru berspekulasi begitu kan. Wah, jangan-jangan ya cari jabatan, jangan-jangan cari ini, cari itu dan sebagainya atau jilat lagi atau sana sini begitu. Ini hanya spekulasi dari masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.